Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini dengan izin Allah kita semua dapat berkumpul dalam acara kajian ilmiah agama. Salawat serta salam semoga senantiasa selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, hingga kepada kita segenap umatnya yang selamanya tunduk dan patuh kepada jejak langkahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang saya hormati, pada pertemuan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan materi ceramah dengan tema tentang wali nikah. Saudara-saudara yang saya hormati, wali nikah adalah salah satu rukun dalam pertikahan. Nah, dikarenakan wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pertikahan, sehingga wali nikah bisa menentukan sah dan tidaknya suatu pertikahan secara hukum, baik itu hukum agama maupun hukum dari agama. Maka oleh karena itu dipandang perlu kita membahas masalah wali nikah secara detail. Tujuannya agar terhindar dari terjadinya pertikahan yang dianggap tidak sah secara hukum, baik hukum agama maupun hukum dari agama. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan macam-macam wali nikah. Saudara-saudara yang saya hormati, secara garis besar wali nikah itu terdiri dari dua macam. Yang pertama wali nasab, yang kedua wali hakim. Kemudian wali nasab itu pun terdiri dari tiga macam. Yang pertama ada yang disebut wali mujibir, yang kedua wali akrob, dan yang ketiga wali ab'ad. Apa itu wali mujibir? Wali mujibir itu adalah wali yang dapat memaksa terhadap anak gadisnya atau calon mempelai wanita meskipun tanpa seizin calon mempelai wanita tersebut. Itu adalah wali mujibir. Adapun susunannya yang termasuk wali mujibir itu, yang pertama bapak. Maksudnya adalah bapak calon mempelai wanita. Kalau tidak ada bapak, beralih kepada kakek. Kalau tidak ada kakek, beralih kepada buyut. Bagaimana kalau tidak ada buyut? Bisa saja kalau memang masih ada yang berhak untuk menjadi wali dari mempelai wanita tersebut adalah bapaknya buyut, yang disebut dengan bao, istilah bahasa Sunda. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin bao masih ada. Itu biasanya sampai buyut paling tinggi. Nah, yang kedua adalah wali akrob.
wali akrob itu adalah wali yang paling dekat hubungan nasabnya dengan calon mempelai wanita. Siapa saja yang termasuk wali akrob? Wali akrob itu adalah yang pertama saudara laki-laki sekandung dengan calon mempelai wanita. Kalau tidak ada saudara yang sekandung dari calon wanita, calon mempelai wanita, berarti beralih kepada saudara laki-laki yang sebapak saja dengan calon mempelai wanita. Nah, bagaimana kalau tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau tidak ada saudara laki-laki yang sebapak dengan calon mempelai wanita? Berarti beralih kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung. Kalau tidak ada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, berarti anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak. Itu adalah susunan wali akrob. Nah, yang ketiga adalah wali abad. Wali abad itu adalah wali yang lebih jauh. Siapa saja yang termasuk wali abad? Yang termasuk wali abad itu yang pertama paman dari calon mempelai wanita. Yang dimaksud paman itu adalah saudara ayahnya calon mempelai wanita, baik itu kakak ataupun adik yang sekandung, atau paman yang sebapak kalau sudah tidak ada paman yang sekandung dengan ayahnya calon mempelai wanita. Bagaimana kalau tidak ada paman? Baik itu paman yang sekandung maupun paman yang sebapak, maka beralih kepada anak laki-laki dari paman yang sekandung. Nah, bagaimana kalau tidak ada anak laki-laki dari paman yang sekandung? Berarti beralih kepada anak laki-laki dari paman yang sebapak saja. Nah, bagaimana kalau tidak anak laki-laki? Kalau tidak anak-anak paman, kalau tidak ada anak laki-laki dari paman yang seibu sebapak, tidak ada dari anak paman yang sebapak, tidak ada. Nah, bisa itu beralih kepada cucu paman. Cucu paman dari paman yang sekandung. Kalau tidak ada cucu paman dari paman yang sekandung, berarti cucu paman yang sebapak saja. Nah, itu adalah susunan wali dari wali abad. Nah, apabila susunan wali nasab tadi sudah tidak ada, maka calon mempelai wanita bisa menunjuk atau memberi kuasa kepada wali hakim. Menunjuk wali hakim. Kenapa? Karena wali hakim sebagai pengganti dari wali nasab yang sudah tidak ada satupun. Karena wali hakim itu adalah wali yang sudah diberi wewenang untuk menjadi wali sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkawinan. Siapa saja itu yang termasuk wali hakim? Yang termasuk wali hakim itu adalah penghulu atau paling tidak kepala KUA atau kepala kantor urusan agama kecamatan.
itu yang berhak untuk menjadi wali hakim. Bagaimana kalau calon mempelai wanita itu menunjuk kepada wali hakim bukan dari golongan pejabat yang sudah ditunjuk, yang sudah diberi wewenang oleh pemerintah atau Kementerian Agama? Nah, bisa saja mengangkat wali orang biasa, baik itu ustadz ataupun kiai. Namun kalau secara hukum agama itu sah-sah saja, tetapi kalau secara hukum negara itu dianggap tidak sah. Ya, kalau mengangkat wali dari bukan pejabat yang sudah diberi wewenang dalam urusan perundang-undangan perkawinan. Saudara-saudara yang saya hormati, jadi terkadang masyarakat dalam urusan perwalian itu tidak sedikit yang masih keliru. Terkadang ada ayahnya si calon mempelai wanita itu merantau keluar daerah sampai puluhan tahun tidak pulang-pulang, meskipun sudah dicari ke tempat perantauannya itu tetap tidak ada, sampai berulang-ulang pencariannya. Lalu si keluarga calon mempelai wanita itu menunjuk kepada salah satu keluarganya, baik itu saudaranya calon mempelai wanita maupun pamannya dari calon mempelai wanita. Sebetulnya itu adalah tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau memang sebagaimana tadi sudah dikatakan, kalau wali nasab itu sudah tidak ada, berarti wali itu beralih kepada wali hakim. Itu saudara-saudara yang saya hormati. Maka oleh karena itu, sebagaimana saya tadi sudah mengatakan bahwa urusan perwalian dalam pernikahan itu perlu dibahas secara detail agar masyarakat tidak sampai terjadi ada suatu perkawinan yang dianggap tidak sah secara hukum agama maupun hukum dari agama karena ada kesalahan dalam masalah wali, sehingga itu akan mengakibatkan fatal, bisa-bisa terjadi kepada perzinahan. Saudara-saudara yang saya hormati, barangkali hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa-apa yang disampaikan di atas tadi kiranya dapat diambil hikmah dan manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri, umumnya bagi semua para pendengar atau saudara-saudara yang sama-sama hadir pada kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.